Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Manga One Piece chapter 995 telah rilis di Manga Plus. Halaman per halaman telah Mr. K baca dan jujur saja, keren abis. Gak nyangka saja Oda Sensei udah memulai membuat panas situasi di Onigashima. So, without continue long again, let's go mawon react One Piece chapter terbaru ini. Let's go. Chapter 995, Sumpah Seorang Kunoichi. Cover judul diisi oleh cover story request. Setelah sekian lama Lola dan Chiffon menemani puluhan chapter manga One Piece, akhirnya beneran selesai juga ya. Anyway, cover story request kali ini menampilkan Luffy berpakaian santai yang sedang bermalas-malasan di ruangan belajar atau mungkin kelas ya. Ya entahlah, yang jelas Luffy gak sendirian di sini guys. Dia ditemani seekor burung hantu yang berperan sebagai guru dan juga Luffy ditemani tupai-tupai dari Thriller Bark. Refreshing banget ya melihat cover story request ini. Oke, kita mulai saja ya. Cerita kali ini dimulai dengan menampilkan Big Mom dan Marco yang sedang bertarung. Kelihatannya Marco di sini bertarungnya bukan berniat untuk mengalahkan Big Mom, tapi dia hanya ingin menghentikan Big Mom ikut campur dalam pertempuran Onigashima antara Beast Pirate melawan aliansi pembebasan Wano Kuni. Jadi di sini Marco berusaha sekuat tenaga menghadang Big Mom agar tak mendekati kastil Kaido. Ya, semua ini dilakukan Marco karena dirinya sadar betul betapa bahayanya Big Mom jika dibiarkan ikut campur dalam pertempuran Onigashima. Big Mom cukup jengkel dengan kelakuan Marco guys, apalagi dalam pertarungan duel api dengan Big Mom mengandalkan Prometheus dan Marco mengandalkan api Phoenix-nya. Api Prometheus kalah duel. Kenapa bisa api Prometheus kalah? Jawabannya sudah dijawab oleh Marco sendiri kalau api Phoenix punya unsur spesial tersendiri. Jika bingung apa yang dimaksud oleh Marco, simpelnya api yang dialirkan Marco yang berasal dari kemampuan buah iblis mythical Zuan-nya punya sesuatu yang spesial dari api biasa pada umumnya. Jika melihat apa yang pernah dilakukan Marco dengan apinya yang bisa menyembuhkan dan legenda burung Phoenix, ya hal ini wajar sih. But duel Marco kali ini melawan Big Mom sepertinya gak berjalan baik guys, karena Yonko seksi ini berhasil mencengkram leher Marco dengan tangannya, membuat Marco gak bisa berkutik. Parahnya lagi, Big Mom di sini meminta bantuan Perospero untuk menghabisi Marco. Tentu Perospero dengan senang hati membantu ibunya guys, karena sejak dulu Perospero memang ingin menghabisi Marco. Nah, dengan Candy Arrow miliknya, Perospero bersiap membidik Marco. Tapi sayang sekali ketika Perospero mau melancarkan serangannya ke Marco, dia diserang oleh dua sulong Hot Lady yang dimana serangan tersebut tepat mengenai wajah Perospero. Dua sulong ini adalah Carrot dan Wanda yang memang datang ke sini untuk balas dendam pada Perospero atas kematian Pedro. Big Mom dan Marco pun kaget melihat ada sulong di sini. Bahkan Marco juga kebingungan akan kedatangan dua sulong yang membantunya. Padahal Marco tak mengenal mereka, but karena Carrot tahu betul kalau Marco adalah teman dari Nekomamushi, kebingungan ini pun terselesaikan. Malah kini ya, baik Carrot dan Wanda meminta Marco untuk fokus ke Big Mom saja, sedangkan Perospero biarlah Carrot dan Wanda lah yang menghandlenya. Marco pun setuju akan hal ini guys, apalagi kini Big Mom juga sudah gak peduli sama pertempuran kecil ini. Big Mom ingin mengincar pertempuran besar yang ada di sekitar kastil Kaido. Plus dia gak mau lama-lama bertarung dengan Marco karena Big Mom saat ini gak punya soul weapon untuk sparring dengan Marco. Jadi ya nih Yonko seksi langsung capcus pergi aja meluncur ke kastil Kaido. Sebelum Mr. K lanjut, kalian pasti bertanya-tanya maksud soul weapon itu gimana kan? Dalam imajinasi Mr. K ya, Zeus, Prometheus, dan Napoleon, bukankah mereka mungkin termasuk soul weapon? Tapi kok Big Mom di sini bilang sendiri kalau dia gak punya soul weapon untuk sparring dengan Marco? Bingung kan? Sama, Mr. K juga bingung kok. Kita gosipin hal ini di konten ngalor ngidul aja ya. Kalau inget tapi masalahnya minggu lalu Mr. K lupa bikin konten ngalor ngidul chapter 994. Sumpah, aku kok bisa lupa ya. Back to topic, setelah Big Mom pergi menuju kastil Kaido dengan terbang dibantu Zeus ya, Marco pun berencana akan mengejar Big Mom juga. Tapi sebelum melakukan pengejaran, Marco melihat ada orang-orang sedang berteriak gak jelas tentang Oni. Marco pun cukup penasaran akan hal ini. Well, apakah Marco akan memeriksa para korban virus Ice Oni, lalu mengobati mereka? Gak ada yang tahu guys, karena adegan Marco mau nyusul Big Mom malah dipindah di sekitar kastil Kaido, tepatnya di halaman utama. Dimana saat ini Scratchman Appo berusaha berlari dari kejaran Zoro dan orang-orang yang ingin merebut antivirus Ice Oni. Tentu Appo gak akan membiarkan siapapun merebut antivirus Ice Oni dari tangannya, mau itu lawan ataupun kawan.
karena nyawa Apo bisa melayang di tangan Queen. Oleh karena itulah Apo berusaha kabur sambil menyerang orang-orang yang mengejarnya dengan kemampuan fighting musik. Memang berhasil sih membereskan beberapa orang, tapi tetap saja fighting musik Apo gak bisa menghentikan langkah Zoro dan Distract yang juga mengejar Apo untuk merebut antivirus dari Apo. Intinya, Apo saat ini sedang dikeroyok 2 lawan 1. Ya sempat protes sih si Apo karena harus melawan Zoro dan Distract secara bersamaan. Tapi baik Zoro dan Distract sepertinya gak peduli ocehan Apo. Selain karena Zoro beralasan hanya untuk delay saja dan Distract beralasan karena benci Apo. Sebenarnya keduanya ingin segera merebut antivirus Ice Oni ini ya, lalu langsung diberikan kepada Chopper agar bisa menolong banyak orang. Tugas ini kelihatannya bakal sulit nih jika Queen turun tangan ikut campur membantu Apo yang sedang kesulitan meladeni Zoro dan Distract hanya dengan tonfanya. Next kita pindah adegan lagi. Dekat dari sini ya, kita melihat Brook dan Chopper sedang bersama di tengah kekacauan virus Ice Oni yang sudah menginfeksi banyak orang. Brook pun di sini bilang pada Chopper harusnya dia terinfeksi, tapi malah faktanya Brook tidak terpengaruh sama sekali oleh virus Ice Oni. Menurut Chopper, Brook tak terpengaruh virus Ice Oni karena Brook tak memiliki kulit, darah, ataupun kehangatan pada tubuhnya. Jadi dia aman. Cuma Chopper juga berpikiran hal lain masalah kejadian Brook yang tak terpengaruh virus Ice Oni. Membuat dokter ini menduga ada hal yang gak beres dengan virus ini guys. Tapi sesaat Chopper mau bilang apa hal yang gak beres tentang virus Ice Oni ya, malah tangan Chopper mulai terinfeksi virus Ice Oni. Dokter unyu-unyu kita ini gak sadar kalau dia terkena virus Ice Oni. Wajar sih kalau Chopper gak sadar karena dirinya udah terlalu biasa sama hawa dingin, rusak kutub gitu loh. Yah, kini kita tinggal enjoy dan nunggu aja dah. Sebenarnya udah Sensei mau ngasih kejutan apa terkait Chopper yang kena infeksi virus Ice Oni ini. Next, pindah ke posisi Usopp yang sedang berduel dengan Ulti. Kelihatan di sini Usopp udah terluka lumayan parah, tapi dia tetap berjuang melawan Ulti. Dengan Pop Greens Devil, Usopp hampir saja mengalahkan Ulti guys. Sayang, gara-gara Ulti diselamatkan Pac-One, kesempatan Usopp menang jadi lenyap. Cuman Usopp gak menyerah. Kali ini dia berusaha menyerang Ulti dan Pac-One dengan Pop Green Javelin, tapi tetap saja serangan Usopp gak berpengaruh pada kedua Tobiropo ini. Malah kini Ulti melesat dengan cepat menghampiri Usopp dan lagi-lagi Ulti menghantam kepala Usopp dengan kepalanya hingga membuat tulang tengkorak Usopp retak loh. Usopp pun langsung tepar tak berdaya. Saat Usopp tepar, ternyata Nami juga berada di sini dan melihat perjuangan Usopp. Cuma Nami gak bisa apa-apa karena sepertinya dia juga telah diserang oleh Ulti sebelumnya. Nami kini hanya bisa pasrah tak berdaya, berharap Ulti dan Pac-One membiarkan Usopp dan dirinya seperti ini. Tapi harapan tak selalu sama dengan kenyataan. Ulti malah menghampiri Nami dengan emosi tingkat tinggi. Ulti emosi gara-gara Luffy yang berani-beraninya mengucapkan kalau dirinya bakal jadi Raja Bajak Laut di hadapan kaptennya Kaido. Membuat Ulti panas penuh dengan amarah. Amarah ini akan dilampiaskan ke Nami guys. Nah, Nami yang sadar hidupnya dalam bahaya, menyerah minta ampun dan memohon pada Ulti untuk tak menyerang Nami lagi. Nami juga minta maaf atas kaptennya yang idiot. Pokoknya Nami minta tolong pada Ulti untuk mengampuninya. Ulti pun bisa mengampuni Nami kalau Nami bilang padanya kalau kaptennya tidak akan pernah menjadi Raja Bajak Laut. Guys, Nami dengan tangis terseduh-seduh menahan cobaan nyesek yang antara takut sama menyesal akan kebodohan kaptennya, menjawab Ulti dengan ucapan, "Oke, akan kuucapkan. Luffy tak akan pernah berhenti sampai dia jadi Raja Bajak Laut." Ulti yang mendengar ini jadi tambah emosi. Ulti pun bersiap akan menghabisi Nami. Nami menangis ketakutan guys, menyesal akan ucapannya, tapi dia gak bisa membohongi perasaannya. Karena faktanya, baginya ya, Luffy akan jadi Raja Bajak Laut. Ulti gak mau ambil pusing lagi akan ucapan Nami. Dia pun bersiap-siap membunuh Nami. Untungnya, sesaat harapan Nami mau hilang, ada Otama datang bersama Komachio menyelamatkan Nami dari cengkraman Ulti. Kejutan dari seorang anak kecil yang membuat kaget Nami dan Usopp ini telah memberi harapan cerah kalau perang Onigashima bakal ke arah yang sangat seru. Sekaligus telah membuat banyak fans One Piece yang selama ini percaya kalau Otama gak pantas untuk bertarung ataupun bergabung dengan nakama Luffy. Melihat hal ini, mereka bakal terbuka pikirannya, walau itu hanya sedikit, untuk menerima Tama sebagai kandidat calon kru bajak laut dan sepanjang masa ini. Jadi gak sabar ya nunggu chapter 996 berikutnya. So, see you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Minggu depan gak libur. Salam Animania.